Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga tentunya Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Alhamdulillah senang sekali hari ini saya Fai Nizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita semua, Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab, dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang salah dalam memahami dan mempraktekannya. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di studio Gapai Kemuliaan hari ini. Dan tentunya saya ingatkan kembali bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Nah, Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Dan bahasan pertama kita kali ini adalah terkait masalah adakah ahli fatrah. Nah, Kiai, ini ada cerita, ada seorang mu'alaf dari dunia luar, dari dunia di luar negeri maksudnya ya, di Amerika Serikat yang kemudian baru memeluk agama Islam setelah usianya hampir mungkin 100 tahun begitu. Nah, fenomena ini kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah memang ini termasuk dengan ahli fatroh yang artinya memang belum sampai informasi atau kabar tentang agama Islam kepada dia, begitu yang dia dengar selama ini adalah Islam itu agama barbar, kemudian teroris, lalu juga bahkan mungkin dianggap bukan agama begitu. Nah, di era yang seperti ini dengan teknologi yang begitu maju, apakah ini masih relevan sebetulnya Kiai? Ahlul fatroh itu dari kata-kata fatroh. Fatroh itu di dalam bahasa Arab itu artinya ad-do'fu, kelemahan, misalnya al-inqito, keterputusan. Kenapa masa tertentu itu disebut dengan fatroh? Karena di situ ada keterputusan. Ketiga, kita pahami bahwa fatroh itu adalah masa di antara dua rasul. Jadi ada rasul yang pertama Allah utus, dia belum ada nih, orang ini belum lahir misalnya. Kemudian dia lahir setelah rasul yang diutus oleh Allah ini sudah nggak ada. Kemudian nanti Allah akan mengutus rasul yang kedua kan, dia sudah meninggal sebelum rasul yang kedua ini diutus. Nah, ini pun di dalam agama itu para ulama berbeda pandangan. Kapan sih sebetulnya masa itu disebut dengan masa fatroh? Ada ulama yang berpandangan bahwa fatroh itu terjadi antara Nabi Ismail sampai Rasulullah. Karena Nabi Ismail ini kan dikatakan yang Arab ya. Jadi ini yang diutus oleh Allah ke Jazirah Arab itu, ya setelah Nabi Ismail itu nggak ada Nabi sampai Nabi Muhammad. Ada yang berpandangan seperti ini. Ada ya ulama lain yang berpandangan, oh tidak, itu dilihat dari jarak antara Nabi Isa dengan Rasulullah. Kalau ini tentu menjadi lebih pendek masanya. Apapun yang dipahami oleh para ulama, kita bisa menyimpulkan bahwa ahlul fatrah itu adalah orang yang sudah tidak bisa mendapatkan syariat sebelumnya pada keasliannya, dan dia juga belum mendapatkan petunjuk baru dari Allah melalui Rasul yang kedua. Nah, itu yang disebut orang yang hidup pada ahlul fatrah. Tapi tidak semua orang yang pada ahlul fatrah itu berbeda dengan substansi agama. Karena kalau kita lihat dalam sejarah misalnya di Arab Saudi sekarang itu, di Jaziratul Arab, ada orang-orang yang hidup pada masa fatrah, tapi mereka tetap bertauhid, meyakini kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ada orang lain yang juga hidup di masa itu yang masih mendapatkan sisa-sisa dari syariat Nabi Ibrahim, dan itu dia amalkan, tidak ditambahkan dan tidak dikurangi. Ada juga mereka yang mendapatkan syariat Nabi Ibrahim, mereka mendengar bahwa Nabi Ibrahim mengajarkan agama tauhid, tetapi mereka kemudian melakukan penyimpangan dengan menyembah
berhala dalam sejarah Islam misalnya. Nah, ini yang terjadi pada masa fatroh. Kemudian ada ayat Al-Quran yang berbunyi, wa ma kunna, dan tidaklah kami, kata Allah, mu'adzibina, akan mengazab siapapun hatta nab'atha, sampai kami akan mengutus kepada mereka rasulan, satu utusan Allah. Jadi kalau ada orang itu tidak pernah bertemu dengan utusan Allah, tidak pernah mendengar apa yang seharusnya disampaikan oleh utusan Allah, maka mereka dihukumi sama dengan ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu nanti di akhirat itu urusan Allah lah, itu bukan urusan kita. Tetapi zahir Quran mengatakan mereka tidak terkena azab. Artinya mereka tidak terkena hukum agama. Nah, kalau pertanyaan ini kemudian kita jawab tadi, apakah orang misalnya di Amerika yang tidak pernah mendapatkan dakwah Islam misalnya, apakah mereka dihukumi secara ahlul fatrah? Itu harus dilihat secara teliti. Yang pertama, kalau orang itu seperti yang Mbak Eva katakan tadi, dia mendapatkan Islam iya, tapi dalam gambaran yang salah. Betul. Maka orang ini, kata guru saya dulu di Mesir, misalnya Profesor Dr. Shauki Alam itu, yang sekarang menjadi mufti negara di Mesir, itu berpandangan bahwa mereka sama dengan ahlul fatrah. Karena mereka tidak bisa mendapatkan ajaran agama itu sebagaimana mestinya. Yang terdengar yang buruk-buruk, dan mereka tidak punya akses untuk mendapatkan penjelasan yang benar tentang Islam. Yang kedua, ada orang yang mendengar tentang Islam, mengerti tentang Islam, tapi tidak pernah mau untuk menundukkan hatinya. Nah, ini tentu berkaitan dengan ingkar kan. Nah, ini tentu tidak lagi disebut sebagai orang yang hidup pada masa fatroh tadi. Oke, nah bagaimana kemudian bisa memastikan begitu ya setelah ini ahli fatroh atau tidak begitu di kemudian hari begitu, misalnya melihat dari perilakunya atau apanya, apa yang kemudian bisa dilihat? Artinya gini, secara sederhana kita tidak usah jauh-jauh misalnya ke Eropa atau ke Amerika. Bahkan di Indonesia mungkin saja kalau kemudian orang tersebut memenuhi kriterianya, misalnya hidup di pedalaman, yang orang Islam sendiri tidak pernah sampai ke sana. Atau boleh jadi orang seperti saya itu tidak bisa berbahasa lokal di sana, sehingga saya tidak bisa menyampaikan agama. Tiba-tiba orang tadi misalnya ya, setelah 80 tahun misalnya baru mengenal Islam, dia mengatakan bahwa selama ini saya tidak pernah mendengar dakwah Islam. Kan tidak menutup kemungkinan dia hidup di pedalaman, di hutan belantara misalnya, maka orang ini juga bisa dihukumi sama dengan ahlul fatroh tersebut karena dia tidak mendapatkan akses pengetahuan yang benar tentang agama. Dan itu mungkin terjadi. Dan itu ya, mungkin terjadi. Kalau di Jakarta insya Allah tidak terjadi. Karena sarana prasarana dakwah itu kan tidak harus bertemu dengan kiai. Kan di sana apalagi dunia medsos seperti sekarang, kemudian buku-buku yang tersedia, ya itu menafikan ya kemungkinan ada orang mengaku bahwa dia tidak mendengar dakwah tentang agama. Oke, tapi kalau masyarakat yang kemudian tinggal di pedalaman, tidak punya akses terhadap media, informasi dan itu mungkin terjadi begitu. Kalau itu terjadi ya itu kita hukumi sama dengan ahlul fatrah. Baik, semoga itu jawaban Kiai tadi bisa memberikan pencerahan dan menjawab apa yang kemudian kita tanyakan. Kita akan break dulu Kiai, kita akan lanjutkan sesaat lagi dengan pertanyaan apakah korupsi waktu bekerja di sebuah instansi ini sama berdosanya dengan korupsi uang. Nah ini menarik sekali ya, kita akan temukan jawabannya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.